Raja Wali Youth Podcast. Oke, shalom guys, kembali lagi dalam podcast Raja Wali Youth, yaitu Bibir, aka Bincang Rohani. Yeay, wah senang banget sih. Kali ini dia nggak sendirian aja, beda lagi nih. So pasti ditemani the one and only Eci. Hai guys, hai. Back again ya, welcome back. Nah, nggak afdol ya kalau kita cuma tahu namanya doang, tapi nggak tahu ngapain aja sih Eci nih gitu ya. Nah, sekarang Eci nih kesibukannya apa aja nih? Pasti kan teman-teman juga kayak ngapain ya Eci ini kok ada di sini gitu. Nah, penasaran. Nah, jadi sekarang kesibukannya apa ya? Kesibukannya sekarang ikut bantu jadi panitia acara kampus karena ya sekarang udah waktunya libur kuliah kan, jadi senggang gitu. Teman-teman nih kayaknya udah masuk sekolah ya, yang SMP SMA ini udah masuk sekolah. Nah, iya udah masuk deh. Gantian nih, kami libur, Anda sekolah, kami libur. Ya tukar posisi. Semangat Ya, semangat buat kita semua ya. yang sekolah, yang kerja, semangat guys. Nah, kalau kamu gimana Han? Kesibukannya apa nih? Pak, kesibukan ya, sibuk ngapain ya? Ya, kalau sekarang sih lagi sibuk, mungkin lebih ke webinar kali ya, karena lagi liburan juga, webinar, terus juga ikut-ikut kayak mungkin kursus yang aku suka kayak gitu. Lagi libur kuliah, jadi cari-cari tuh kesibukan luar kuliah kayak gitu. Iya, berfaedah sekali ya liburannya, cari ilmu gitu. Lumayan lah. Iya. Ya, sama kayak saya. Jadi yang kemarin liburnya kesibukannya kesibuk tidak ngapa-ngapain, sekarang ada kesibukan. Tos dulu lah kita. Tos online bisa nggak nih? Susah ya bun. Oke, wah kita sama-sama ya, ada kegiatan lah, meskipun liburan aja nih ya. Nah, ngomong-ngomong nih Ci, kan lagi liburan gitu kan, anak-anak liburan nih. Udah tahu belum kalau PPKM nih katanya diperpanjang? Iya, udah. Kemarin baru denger beritanya, bolak-balik lewat juga di Twitter, di Instagram beritanya. Ya, gimana ya? Demi keamanan kita juga, jadi ya kita harus terima PPKM-nya diperpanjang. Iya bener-bener sih, buat kebaikan kita semua juga gitu kan ya. Nah, tapi satu sisi tuh aku udah mikirnya gitu kan, tapi satu sisi juga itu aku sering mikir kalau ini tuh masa-masa yang nggak mudah gitu. Iya nggak sih? Gimana menurutmu sih? Bener. Kadang kita sebagai manusia sosial nih ya, itu kan perlu yang namanya berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang lain gitu. Nah sekarang kita zaman-zamannya sekolah, apa-apa serba online, karena kita harus ada di dalam rumah kan. Apa-apa serba online, kita sekolah online, kita kerja juga dari rumah, ya kan? Jadinya kita lelah gitu, nggak bisa beraktivitas seleluasa dulu gitu. Sedih sih, nggak bisa kayak bertemu kayak sekolah offline atau kerja di kantor gitu. Iya beda gitu ya vibes-nya ya. Kayak online offline tuh kayak beda banget gitu. Kayak langsung ada jarak gitu. Gak enak ya, bukan gak sepenuhnya gak enak, cuma ada yang gak enaknya juga gitu. Ada yang kurang. Apalagi sekarang kita kan juga wajib, ya ini emang buat kesehatan kita juga, tapi kadang kita tuh sampai yang bersihin tangan terus, cuci tangan udah setahun ini ya, terus pakai sanitizer semprot habis pegang dikit semprot, terus juga sekarang maskernya sampai double kan, yang masker medis sama masker kain gitu kan. Kadang tuh ya kan kayak lelah, tapi tuh juga gelisah gitu loh, karena ini menyangkut kayak kesehatan kita buat kedepannya nanti gitu kan, terutama virus yang baru ini gitu kan, meskipun udah ada vaksin loh ya.
ya kan, kayak gimana ya Ci ya? Bener, Kayak, setuju. Gimana gitu, rasanya kayak apa ya, kita tuh terus-menerus khawatir, terus-menerus waspada, gelisah, kepikiran terus, khawatir gitu kan. Soalnya kita juga tiap hari lihat berita dari TV atau dari internet. Kadang juga dapat berita duka dari sahabat-sahabat terdekat, saudara. Itu bikin kepikiran banget gitu. Ya gimana ya, ini yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. nah bener banget sih Ci, kayak secara mental tuh udah lihat berita kayak gitu kan ya, teman-teman terdekat, orang-orang terdekat kita yang udah dipanggil Tuhan, dan kita tuh juga lelah fisik karena harus menjaga imun terus. Kayak ya itu bagus, cuma kayak lebih ekstranya itu yang bikin kita lelah gitu kan, kayak capek banget. Tapi satu sisi tuh kayak aku juga mikir, tahu nggak sih Ci, kalau di balik masalah-masalah kita nih ya, kayaknya kan teman-teman juga pasti dan Eci juga, yang kelihatannya tuh cukup besar saat ini ya, terutama di masa pandemi itu, tetap loh ada Tuhan yang lebih besar dan berkuasa, yang apa ya, bisa sanggup memberikan damai sejahtera dan juga menuntaskan masalah kita, ya nggak sih Ci? Ya betul. Ini nih yang bikin aku juga itu tetap bertahan di tengah pandemi ini, ya karena cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, kekuatan yang Tuhan kasih, ya itu yang menguatkan. Yang itu bikin aku kagum banget sama Tuhan. Cintanya itu gede banget buat kita. Benar, kayak keren banget ya Tuhan Yesus tuh, kayak wow gitu. Di saat-saat seneng ya kan, maupun sekarang, ya nggak sih? Senang Kayak susah selalu ada. Benar. Kapanpun, dimanapun, kita tuh bisa curhat gitu loh sama Tuhan. Apa kayak istilahnya tuh sambat sama Tuhan. Iya. Dan Tuhan itu pasti jawab doa kita, pasti dijawab. Keren banget sih Tuhan kita ya. Aku jadi inget deh sih, di Alkitab tuh, di Yohanes pasal 14 ayat 27 nih, Tuhan Yesus tuh pernah berkata gini deh, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Wah, itu wow banget, powerful banget ayat itu, beneran. Ya bisa, Tuhan pasti bakal kasih damai sejahtera asal kita mau dekat dengan Tuhan. Terus kita tuh kayak terus terang, kita ngasih tahu Tuhan apa mau kita intim sama Tuhan, ngobrol terus gitu lah. Karena kita ya sebagai makhluk ciptaannya, kita tuh nggak sempurna, kita terbatas, dan kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Dan Dia yang memelihara kita, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Buktinya di mana? Ada di Filipi 4 ayat 7. Nah, teman-teman bisa baca, Hana bisa baca, semoga ayatnya bisa menguatkan kita semua. Pasti menguatkan sih, karena kan itu kayak Tuhan yang berbicara melalui Rasul Paulus kan kepada kita. Wah, berarti Tuhan kayak sehebat itu nggak sih? Kayak bahkan di tengah banyaknya masalah kayak gini, kayak aduh rasanya gimana ya, kayak capek gitu, capek tentang rutinitas kita online terus gitu. Nah tuh bisa loh dapet damai sejahtera dalam Yesus, ya kan? Cuma dalam Yesus doang. Yoi, betul Han. Makanya itu kita perlu yang namanya perlu banget kita bangun hubungan yang akrab sama Tuhan Yesus. Jadi gimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera kalau kita tuh nggak ngobrol sama Tuhan? Nah, gimana caranya kita bisa ngobrol? Ya kita harus membangun hubungan yang dekat. Jadi teman dekatnya Tuhan, kita ngobrol, curhat. Betul banget. Jadi jangan kamu pingin damai sejahtera, tapi kita sendiri belum ada hubungan yang baik gitu kan. Istilahnya ya, ayo dong kita sama-sama gitu kan, bangun hubungan yang baik sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Pasti damai sejahtera tuh kayak otomatis ada kok, gitu. Karena Tuhan pasti menyediakan, gitu kan Ji? Iya, dan dengan damai sejahtera itu lelah kita tuh dilepaskan. Jadi lelah kita udah terbuang. Hebat banget Tuhan tuh. Asik banget sih bincang-bincang rohani kali ini. Dan kiranya episode kali ini memberkati kalian semua yang melihat maupun mendengarkan nantinya di Spotify, ya kan.
dan tetap semangat guys, jangan lelah. Yuk kita sama-sama semangat ya kan Ci? Iya, jangan Semangat. lelah bekerja di Wah, ada lagunya. ladangnya Tuhan ya. Nah, udah ada lagunya tuh ya kan, tinggal kitanya aja yang ngelakuin gitu. Karena Tuhan tuh pasti selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, saat apapun. Yep, betul Han. Kita juga sama-sama bangun hubungannya yang intim dengan Tuhan. Ya banyak caranya, lewat saat teduh, baca Alkitab, berdoa. Meskipun berdoa sendiri atau mesbah keluarga bareng-bareng keluarga, ya bisa, boleh. Pokoknya selalu jaga hubungan yang intim sama Tuhan. Okay, last but not least, thank you and see you on the next episode. God bless you. God bless you. Raja Waliud Podcast.